Halo sahabat Gudang Misteri, apa kabar? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Di episode kali ini, saya ingin menceritakan salah satu pembunuh berantai. Mungkin ini adalah salah satu dari sekian pelaku pembunuhan, dan dia adalah Rio Martil. Bernama lengkap Antonius Rio Alex Bulo, atau lebih dikenal dengan nama Rio Martil. Lahir pada 2 Mei 1975. Dia adalah pembunuh berantai yang menghabisi korbannya menggunakan senjata berupa martil atau palu. Dan dia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 14 Mei 2001 yang lalu. Tidak banyak hal yang diketahui perihal masa kecil Rio. Namun sejumlah sumber menyatakan bahwa Rio kecil memang dikenal nakal. Tingkahnya membuat sang orang tua memindahkan Rio dari Sleman ke Jakarta untuk diasuh kakak sulungnya yang bertaut 12 tahun. Namun di Jakarta Rio malah semakin tak terkendali. Terlebih setelah ayahnya tidak lagi mau mengakui sebagai anak dan Rio menolak pindah agama mengikuti sang ayah. Rio kemudian banyak bergaul dengan preman Senen. Dari sinilah ia mulai kerap bolos sekolah. Kemudian mengenal alkohol, ganja, obat-obatan terlarang atau narkoba jenis lainnya, hingga kekerasan dan kejahatan menjadi karibnya. Beranjak dewasa, Rio menghidupi diri dengan berjualan surat-surat kendaraan palsu. Dan setelah menikah, dia mengganti profesi menjadi pencuri mobil dengan bisa menggasak 3 mobil dalam 3 hari. Hidupnya makmur. Kepada istrinya, Rio mengaku jadi pedagang pakaian di Jakarta. Rio Martil sempat dipenjara karena melarikan mobil orang yang juga penadah barang curiannya. Meski begitu, ia tidak kapok mencuri. Keluar dari penjara, ia menekuni kembali profesi lamanya karena kadung menerima persekot dari penadah. Bedanya, ia tidak lagi beroperasi di Jakarta karena namanya sudah dikenal sebagai penjahat kambuhan. Rio juga mengganti modus operandi. Ia membekali diri dengan martil untuk menghabisi korbannya jika diperlukan. Mulanya hanya 1 martil saja. Kemudian jadi 2 untuk mempersigap aksinya. Sasaran utama kejahatan Rio adalah pengusaha rental mobil. Di antara tahun 1997 hingga 2001, Rio diketahui membunuh setidaknya 4 orang. 3 korban tewas diketok martil dalam 2 peristiwa berlainan di Bandung dan Semarang. Seorang korban di Yogyakarta bagaimanapun dapat menyelamatkan diri, takut perbuatannya terbongkar. Rio lalu beralih ke Purwokerto. Dan pada tanggal 12 Januari 2001, Rio menghabisi JJ Suraji di kamar nomor 135 Hotel Rosenda Baturaden Purwokerto. Ia mengincar mobil Timor milik pengusaha rental sekaligus pengacara ini. Namun petugas hotel mencurigai gerak-gerik Rio. Begitu Rio keluar, kamarnya diperiksa dan ditemukan penuh bercak darah di dinding dan langit-langit kamar hotel. Sementara di tempat tidur, jasad JJ ditutup dengan selimut. Inilah akhir petualangan kriminal Rio. Ia yang saat itu masih berada di halaman parkir berhasil diamankan petugas hotel dan diserahkan kepada polisi. Dan pada tanggal 14 Mei 2001, Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan hukuman mati kepada Rio. Dalam persidangan inilah aksi kejahatan Rio terbongkar dan mulailah ia dikenali sebagai Rio Martil. Dilansir dari laporan Kompas 3 Juni 2001, Rio menyatakan menyesal dan bertekad untuk bertobat. Rio bilang, "Saya bersyukur karena tidak mati pada saat sedang melakukan kejahatan. Akan tetapi, mati dalam hukuman mati ketika dalam proses pertobatan." Selama menunggu eksekusi, Rio mula-mula mendekam di LP Kedung Pane, Semarang, lalu dipindah ke Nusa Kambangan pada Agustus 2004. Di rumah barunya inilah Rio membunuh korban kelima, tahanan koruptor Iwan Zulkarnain. Ia dan Iwan sebenarnya dilaporkan berkawan akrab. Bahkan Iwan mengajari Rio mengaji. Namun pada 2 Mei 2005, Rio tersinggung dengan ledekan Iwan yang menyebutnya sudah tidak punya nyali. Ia lalu menghabisi Iwan dengan menonjok dan membenturkan kepalanya ke tembok sel. Lagi-lagi Rio melakukan aksinya di dalam penjara. Segala prosedur hukum sudah dicoba untuk mencegah eksekusi Rio, sedari banding hingga upaya memohon grasi dan peninjauan kembali. Namun semuanya kandas. Dan pada tanggal 8 Agustus 2008, dini hari Rio Martil menjalani hukuman matinya di Karangtengah, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Jasad jadi dimakamkan di TPU Sipo di Kejawar, Banyumas. Rio meninggalkan seorang istri bernama Tuti Alawiyah dan 3 orang anak. Anak-anaknya adalah Jerry,
Jessica, dan Jenny. Diwakili istri dan juga lewat pengacaranya Pranoto, Rio Martil meminta maaf kepada keluarga dan juga kepada keluarga para korban. Itulah akhir dari salah satu pembunuh berantai di Indonesia, yaitu Rio Martil. Baik sahabat Gudang Misteri, itulah salah satu informasi tentang pembunuh berantai Rio Martil. Semoga arwah-arwah yang telah dibunuh oleh Rio Martil maupun Rio Martilnya tidak bergentayangan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke sahabat Gudang Misteri lainnya. Sampai bertemu lagi di Gudang Misteri berikutnya. Terima kasih.